terima kasih atas selalu selama ini melimput Kementerian Keuangan. Saya beserta seluruh jajaran kemarin ini pasti banyak kekurangan di dalam berinteraksi, jadi mohon maaf kalau ada hal-hal yang tidak berkenan untuk teman-teman media. Selamat bertugas untuk Anda semuanya, selamat bertugas untuk Bapak Menteri yang baru. Terima kasih, salam sehat semuanya. Terima kasih Bu Sri Mulyani. Mungkin saya ada 3 pernyataan pendek. Yang pertama, depan teman-teman wartawan, saya ingin sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Ibu Sri Mulyani yang prestasinya luar biasa, berhasil membangun fondasi yang kokoh untuk fiskal Indonesia selama beberapa puluh tahun terakhir. Mudah-mudahan saya bisa meneruskan apa yang Ibu sudah buat di masa-masa lalu, Ibu, dan saya mohon doanya dan bimbingan terus ke depan. Yang kedua apa, Ibu? Yang kedua, ini kan saya masih pejabat baru di sini, menterinya juga menteri kagetan. Jadi kalau ngomong, katanya, kalau kata Bu Sri Mulyani, gayanya koboi. Waktu di LPS sih nggak ada yang monitor, jadi saya tenang. Ternyata di keuangan beda, Bu. Salah ngomong, sudah pelintir sana-sini. Jadi saya kemarin kalau ada kesalahan, saya mohon maaf, ke depan akan lebih baik lagi. Yang ketiga, ini kan saya baru di sini, yang jelas saya akan berusaha semaksimal mungkin, nanti minta juga petunjuk Ibu Sri Mulyani, supaya kebijakan fiskal kita bisa bagus, dan ekonomi secara keseluruhan bisa tumbuh lebih baik lagi. Jadi ke depan, teman-teman media, tolong beri saya waktu untuk bekerja dengan baik. Nanti kalau udah berapa bulan, baru Anda kritik habis-habisan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, itu adalah cuplikan dari konferensi pers pertama kali ya, hari pertama dari Menteri baru ya. Jadi dia sendiri yang mengatakan bahwa dia adalah Menteri Kagetan, kemudian dia mengatakan bahwa dia adalah Menteri Gaya Koboi ya, bahwa Sri Mulyani mengatakan seperti itu ya. Jadi bukan gue yang ngomong, tetapi satu hal yang gue tangkap adalah dia mengatakan bahwa dia salah ngomong, dipelintir sana sini gitu ya. Nah, faktanya Pak Purbaya tidak ada orang yang mempelintir, Pak. Semua yang diungkapkan oleh gua dan teman-teman semua di media sosial adalah apa adanya, utuh apa yang Bapak sampaikan. Jadi tidak ada yang kita pelintar, nggak ada yang kita pelintir, tidak ada yang kita ubah. Semuanya hanyalah apa adanya yang Anda ucapkan sendiri di dalam berbagai macam kesempatan ya. Jadi tidak ada yang mempelintir pendapat Anda, tidak ada yang mempelintir dari pembicaraan Anda, tidak ada AI seperti Ibu Sri Mulyani kan pernah diubah jadi AI itu, tidak ada ya. Jadi tidak ada. Semua yang Anda ucapkan adalah perbuatan Anda sendiri dan kami memberikan tanggapan memang seperti itu apa adanya gitu ya. Jadi tidak perlu menuduh warga masyarakat melakukan pelintar-pelintir ya. Sesungguhnya tidak ada yang kita pelintar-pelintir. Oke, jadi teman-teman, mulai hari ini, gue akan buat series ya guys, series video satu hari demi satu hari, karena ada janji ya 90 hari ya, ada janji 3 bulan dari Pak Purbaya ini, sesuai permintaan beliau ya, sesuai dengan permintaan Bapak Menteri, minta 90 hari atau 3 bulan gitu ya. Nah, sekarang kita bikin untuk agenda Day One nih, Day One dari 90 ya, Day One of 90 ya. Dari 90 hari ini, hari pertama tanggal 9 September, apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah sertijab ya, serah terima jabatan, dan meminta maaf ya. Belum ada program real, program kerja yang real sama sekali belum ada. Belum ada langkah-langkah kebijakan apapun yang dia ingin lakukan untuk memperbaiki negara ini, memperbaiki keuangan kita. Belum ada sama sekali ya, belum ada sama sekali. Dia minta maaf. Tetapi tidak minta maaf kepada rakyat ya. Dia minta maaf kepada siapa juga nggak jelas itu ya. Dia cuma ngomong, kalau gua ngomong salah dipelintir-pelintir, dipelintir ke sana kemari oleh orang, kemudian minta maaf, tapi minta maaf kepada siapa? Harus jelas dong. Lu mesti minta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia. Kalau mau ya. Nah tapi oke lah. Gua anggap itu permintaan maaf buat kepada gue dan gue maafkan. Oke, simpel ya teman-teman ya. Kemudian dia minta waktu ya. Dia minta waktu nih.
Seorang menteri minta waktu ya. Harusnya langsung aja tek 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 tek, tek. Apa program A, program B, program C, program A seperti ini, program B seperti ini, program C seperti ini. Langsung gitu aja Pak Bos. Ngapain lu minta waktu seperti itu ya? Tapi oke lah. Oke lah. Dia minta waktu, kita kasih waktu. Oke teman-teman ya. Clear ya, deal ya. Kita kasih waktu 90 hari atau 3 bulan sesuai permintaan dia. As you wish. Oke, as you wish ya Pak. Pak siapa nih? Pak Purbaya ya. Kemudian dia minta kita kritik setelah beberapa bulan ya. Dia minta kita kritik habis-habisan setelah beberapa bulan. Oke, siap Pak, siap. Kita akan kritik lu habis-habisan setelah 3 bulan ya. Kalau memang terbukti lu tidak perform ya. Nah, apa aja yang dijanjikan dalam waktu 90 hari teman-teman ya atau 3 bulan yang gue tangkap nih ya. Yang gue tangkap yang pertama adalah dia akan menciptakan ya. Lu kira lu Tuhan ya. Dia akan menciptakan pertumbuhan ekonomi 6-7% ya. 6-7%. Per hari ini, coba gue share ke teman-teman semua ya. Per hari ini kita lihat berapa sih pertumbuhan ekonomi kita per hari ini ya. Biar teman-teman tahu juga ya. Gue juga kemarin sampai nyari ya. Berapa pertumbuhan ekonomi 2025 kita enter. Nah ini ya. Jadi per hari ini, year on year, kita itu adalah 5,12%. Oke, ini pertumbuhan ekonomi triwulan 2 2025 ya. Pertumbuhan kuartal year Q to Q itu adalah 4%. Pertumbuhan semester 1 adalah 4,99%. Oke, dia berencana menaikkan ini menjadi 6 atau 7% ya, 6-7%. Oke. Kita nggak usah ngomong 8% lah teman-teman yang omong kosong 8%. Tapi anggaplah pesimis deh. 6-7% sesuai yang ucapkan dari mulutnya si Menteri Keuangan baru ini ya. Jadi itu aja yang kita kejar ya. Yang kita kejar yang pertama adalah pertumbuhan ekonomi 6-7% dalam waktu 90 hari. Kita lihat ya. Kemudian pasar saham. Dia bilang pasar saham akan merespon dengan baik dan akan kembali merebound, akan kembali seperti semula setelah pasar mengetahui siapa dia. Oke, sekarang semua pasar sudah tahu dia dong. Iya dong, semua orang pasti sudah tahu dia ya. Dan kita akan lihat bagaimana reaksi pasar. Eh, kita langsung cek ya. Langsung cek teman-teman ya. Langsung kita cek bagaimana reaksi pasar. Langsung gua share aja. Ini gue bikin di tanggal 10 September ya. Ini hari kedua ya. Eh, IHSG hari ini. Oke, kita lihat. Wih, lumayan teman-teman ya. Jadi IHSG hari ini naik ya. Kemarin kan turun tuh 1, berapa persen, hampir 2% ya. Sekarang sudah naik jadi 0,95%, jadi hampir 1% ya. Jadi sudah bagus teman-teman ya. Jadi market ternyata tidak jelek-jelek amat ya. Market tidak akan roboh hanya gara-gara simulasi mundur ya. Nah, itu sudah terbukti teman-teman. Kemudian nilai tukar rupiah akan menguat ya. Jadi dia ini orang sangat percaya diri, sangat yakin bahwa nilai tukar rupiah akan membaik. Oke, jadi kita akan tunggu 3 hal ini teman-teman ya. Yang pertama pertumbuhan ekonomi 6-7%, yang kedua saham membaik, yang ketiga nilai tukar rupiah yang akan membaik. Oke. Kalau kita berharap dia memperbaiki gaya komunikasinya, gue sih berharap ya, mudah-mudahan bisa gitu ya. Tetapi orang sakit jiwa atau diduga sakit jiwa seperti gini akan sulit sekali memperbaiki diri tanpa bantuan profesional. Ya, jadi mudah-mudahan dia bisa menghubungi seorang profesional, psikolog atau psikiater, kemudian minum obat, ya bisalah diperbaiki ya, mudah-mudahan ya. Oke. Kemudian gue juga sudah minta ke PPID teman-teman ya. Gue juga sudah minta ke PPID, Kementerian Keuangan ya, untuk minta ini nih. Gue share ya. Gue minta yang pertama adalah daftar kebijakan jangka pendek Menteri Keuangan baru disertai dengan timeline target pencapaiannya dan rincian lainnya ya. Jadi gue pengen program kerja lu apa sih gitu. Yang kedua adalah sama, ketiga sama, tetapi yang ini adalah jangka menengah, yang ini adalah jangka panjang ya. Menteri Keuangan baru sudah terregister dengan nomor 178 di tanggal 10 September ya. Nah, jadi kita akan pantau teman-teman ya, Menteri Keuangan ini jangan sampai negara kita kacau balau gara-gara milih menteri yang salah. Jangan sampai 10 tahun lagi dia masih ada di sini seperti oknum menteri yang kemarin yang sudah memporak-porandakan ekonomi kita, sudah menghancur kacau balaukan negara kita ya. Jangan sampai seperti itu. Kita hanya kasih 90 hari. Sesuai dia minta ya, sesuai permintaan dia. Kalau 90 hari lu nggak bisa mendapatkan pertumbuhan ekonomi 6-7%, udah. Nggak usah kasih alasan Pak, langsung mundur aja, selesai. Ya, jangan sampai rumah lu dibakar sama orang ya. Kita tidak mau ya hal seperti itu terjadi teman-teman ya. Tetapi eh, omongan lu adalah harimau lu gitu ya, karena lu sudah ngomong minta waktu 3 bulan atau 90 hari dan kita akan pantau melalui channel ini teman-teman ya. Satu hari demi satu hari kita akan lihat apa yang dilakukan di day 1, day 2, day 3, day 4, day 5 sampai day 90 teman-teman ya.
Sangat disayangkan ya, hari pertama tidak ada gebrakan, tidak ada breakthrough, hanya sertijab dan kemudian minta maaf atas kesalahan dia sendiri ya, atas omongan dia, atas mulut dia yang nggak bisa dijaga dengan baik. Dan kita akan lanjutkan di day 2 besok ya. Jadi tiap hari gua akan bikin day 1, day 2, day 3 sesuai dengan apa yang kita lihat di hari sebelumnya, apa yang sudah dilakukan di hari-hari sebelumnya tersebut ya. Kalau 90 hari nggak ada perkembangan, tidak ada kenaikan pertumbuhan ekonomi 6-7%, ya kita tendang lah, mau gimana lagi ya orang seperti ini ya. Maksudnya tendang secara kebijakan, dipecat gitu ya, jangan sampai ditendang beneran. Oke teman-teman, itu aja, sampai jumpa, semoga terbantu.